perlu kita ketahui amal itu, terkadang amal itu bisa meningkatkan kerohanian kita, dan amal itu pun bisa menurunkan kerohanian kita. Jangan kita anggap kita sholat lalu kerohanian kita bagus, kita ngaji kerohanian kita bagus. Tidak, belum tentu. Bahkan terkadang amal itu menurunkan kerohanian kita. Ya. Jikalau amal itu berubah jadi kemaksiatan, maka akan menurun kerohanian kita. Semakin kita sholat, semakin kita jauh dari Allah. Semakin kita beramal, malah semakin jauh kita dari Allah. Karena apa sebabnya? Amal itu sudah berubah jadi kemaksiatan. Orang yang sholat karena riya, dapat dosa atau tidak? Dosa. Dapat siksa atau tidak? Dapat siksa. Yang artinya sholat yang dia lakukan itu kemaksiatan hakikatnya. Kalau sholat itu berubah jadi kemaksiatan, sholat itu malah menurunkan kerohanian dia. Jelas. Mungkin kita semua sudah merasa kita sholat di masjid, kita zikir, kita Quran, tapi malah tambah buruk, tambah berkurang keimanan kita, semakin lemah jiwa kita. Itu artinya hati-hati, itu sudah berubah ketaatan, itu berubah jadi kemaksiatan. Kalau memang taat itu adalah ketaatan, maka semakin sholat kita semakin naik keimanan kita, semakin meningkat kerohanian kita, semakin hati kita tidak condong kepada keburukan, semakin hati kita ini tidak suka dengan keburukan. Allah sudah mengatakan bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang artinya sholat ini akan membawa kita, menjauhkan kita dari keburukan. Tetapi kadang sholat kita malah mengarahkan kita kepada keburukan. Apa sebabnya? Karena sholat itu sudah berubah, bukan ketaatan lagi, tapi kemaksiatan. Ya. Ini yang dikatakan Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Yang dia dapatkan apa? Hanya lapar dan haus. Hanya jasmaninya saja yang dia dapat. Dia sholat malam, yang dia dapat hanya keletihan. Tapi kerohaniannya tidak dia dapatkan. Bahkan sholatnya itu membawanya kepada neraka Allah. Jadi hati-hati ayuhal ikhwan. Jadi terkadang dalam hikam yang sebelumnya Allah bukakan kepada engkau pintu ketaatan. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita taufik, tetapi Allah menutup pintu kabulnya. Yang artinya kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat, kita bisa dimudahkan Allah untuk membaca Al-Quran, tapi Allah tidak terima amal tersebut. Jelas ayuhal ikhwan. Oleh karena itu mempelajari ikhlas ini penting. Karena ikhlas ini roh dari amal itu. Kalau kita mampu ikhlas, semoga Allah berikan kekuatan kita untuk ikhlas, maka setiap ibadah yang kita lakukan akan membuat kita semakin meningkat kerohanian kita. Ibadah yang kita lakukan membuat kita semakin tidak condong kepada keburukan, akan tetapi hati kita semakin condong kepada kebaikan. Seperti janji Allah bahwa salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bahwa salat itu akan membuat hati kita tidak condong lagi kepada keji dan kemungkaran. Jelas ayuhal ikhwah.